Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu kalimat efektif ya teman-teman? Sebelum kita belajar kalimat efektif, alangkah baiknya teman-teman memahami terlebih dahulu apa itu kalimat. Nah, kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Kalimat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua diakhiri dengan sebuah tanda baca, bisa jadi tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Ciri yang ketiga yaitu kalimat minimal mengandung subjek dan predikat. Subjek itu apa ya? Oke, subjek adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Subjek bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Nah, Miss Imas punya sebuah contoh kalimat. Mana ya subjeknya? Dayu sangat suka bersepeda. Subjeknya mana ya teman-teman, pelaku atau kata bendanya? Betul, subjeknya Dayu. Nah, subjek itu biasanya ada di awal kalimat. Biasanya ya teman-teman. Jadi di sini subjeknya adalah Dayu, betul. Oke, yang kedua, predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan bilangan. Predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Oke, Miss Imas punya contoh kalimat. Dayu sangat menyukai ayam goreng. Di sini mana ya predikatnya? Dayu kan subjek. Nah, pekerjaannya apa atau perbuatannya sangat menyukai, berarti predikatnya sangat menyukai. Oke, kalimat yang kedua, Edo tampan. Nah, mana ya predikatnya? Edo kan subjek, tampan predikat. Boleh teman-teman ya, predikatnya sifatnya tampan. Predikat itu boleh kata kerja, boleh kata sifat. Jadi di sini yang merupakan predikat adalah sangat menyukai dan tampan. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, objek. Objek adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Nah, Miss Imas punya contoh kalimat. Lani menyayangi adiknya. Oke, mana ya objeknya? Oke, Lani itu subjek, menyayangi kata kerja, predikat. Nah, adiknya objek, betul sekali. Oke, yang ketiga adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi memperjelas sebuah kalimat sehingga komunikasi mudah difahami. Nah, keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, cara, sebab, akibat, dan lain-lain. Miss Imas punya contoh kalimat seperti ini. Ibu memasak nasi di dapur. Oke, kita cari keterangannya mana ya? Kita bahas satu persatu. Ibu, subjek. Memasak, predikat. Nasi, objek. Di dapur, tempat kan? Berarti di dapur itu merupakan keterangan. Keterangannya apa? Keterangan tempat. Dalam sebuah kalimat itu ada yang dinamakan kalimat sempurna atau kalimat lengkap. Apa sih itu kalimat sempurna atau kalimat lengkap? Kalimat sempurna atau kalimat lengkap adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK.
Sebuah komunikasi dapat mudah difahami dan berjalan lancar apabila kita menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan difahami oleh orang lain. Nah, tujuan kalimat efektif itu yang pertama, mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Tujuan yang kedua yaitu pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Nah, selain tujuan, ada juga manfaatnya teman-teman. Manfaat menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, menghindari salah tafsir. Yang kedua, menghindari salah paham atau konflik. Yang ketiga, pesan tersampaikan dengan jelas. Nih, syarat-syarat kalimat efektif itu ada 4 teman-teman ya, perlu diketahui. Yang pertama, kalimat efektif itu harus sesuai dengan PUEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku dengan tepat. Syarat yang kedua yaitu kalimat efektif harus sistematis, yaitu kalimat setidaknya memiliki susunan subjek, predikat, objek, keterangan agar tidak memusingkan. Syarat yang ketiga yaitu kalimat efektif itu tidak ambigu atau tidak membingungkan. Dan yang keempat, tidak boros dan bertele-tele kalimatnya. Untuk memahami sebuah kalimat itu efektif atau tidak, kita harus memahami ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri yang pertama yaitu struktur bahasanya baik, yakni sesuai dengan ejaan yang berlaku, yaitu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca, dan menggunakan kata baku. Nah, contoh kalimat di sini, ibu membeli obat di apotik. Nah, kalimat ini belum efektif ya teman-teman, karena ibunya tidak memakai huruf kapital dan kata apotiknya seharusnya memakai kata apotek. Jadi kalimat efektifnya ibu membeli obat di apotek. Ciri yang kedua yaitu kesepadanan struktur, yaitu memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan supaya lebih mudah difahami. Contoh kalimatnya, ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Nah, subjeknya ayah, menyiramnya predikat, tanaman objek, pada pagi harinya keterangan. Ini sudah lengkap teman-teman ya, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri yang ketiga yaitu tidak meletakkan kata depan atau preposisi di depan atau di awal kalimat. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan masuk ruangan. Nah, ini kalimatnya tidak efektif teman-teman karena ada kata depan bagi di awal kalimat. Ini nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalimat ini bisa kita rubah menjadi kalimat efektif menjadi semua peserta diharapkan masuk ruangan. Baginya dihilangkan ya teman-teman. Ciri yang keempat yaitu penggunaan kata hubung yang tepat, yaitu tidak menggunakan kata yang di depan predikat. Contoh kalimatnya, Lani yang datang menemui Siti. Nah, ini tidak efektif teman-teman. Kalimat efektifnya dirubah menjadi seperti ini, Lani datang menemui Siti. Yangnya dihilangkan karena datang itu merupakan predikat. Jadi sebelum predikat tidak boleh ada kata yang. Ciri yang kelima yaitu tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu ya teman-teman, tapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Miss Imas punya contoh kalimat seperti ini, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, di sini subjeknya mana ya teman-teman? Adik ya, ada 2 nih adiknya. Nah, kita akan menggabungkan subjek menjadi kalimat efektifnya seperti ini, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi kita gabungkan teman-teman subjeknya karena sama. Ciri yang keenam yaitu kehematan kata. Jadi kita harus menghindari kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Biasanya menyangkut kata jamak atau banyak dan kata yang bersinonim. Contohnya Miss Imas punya kalimat para guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Kira-kira ini kalimatnya efektif atau belum ya? Belum teman-teman. Nah, di sini ada yang agak keliru di kata para. Para itu kan banyak, guru-guru banyak. Berarti kita hilangkan salah satunya. Kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi para
para guru mengadakan rapat di sekolah. Atau bisa menjadi seperti ini, guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Nah, itu kalimat efektifnya ya teman-teman. Ciri yang ketujuh yaitu kesejajaran bentuk. Hal ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Kalimat efektif itu harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Misalkan Miss Imas punya contoh kalimat, cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan cara mengubur, menguras, dan penutupan. Nah, ini kalimatnya belum efektif teman-teman ya. Ada di kata-kata penutupan. Ini harusnya bukan penutupan teman-teman, lihat kan teman-teman itu mengubur, menguras, harusnya menutup. Jadi kalimat efektifnya, cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan cara mengubur, menguras, dan menutup. Itu memiliki imbuhan me. Ciri yang ke-8 yaitu ketegasan makna. Biasanya letak subjek itu selalu di awal kalimat teman-teman, mendahului predikat. Namun dalam beberapa kasus tertentu, kita bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan makna penegasan. Misalnya dalam kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya misalkan Miss Imas punya kalimat, kamu sapulah lantai agar bersih. Ini tidak efektif kan teman-teman? Nah, kita ubah menjadi kalimat efektif dengan meletakkan keterangan di depan. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Syarat yang terakhir itu yang ke-9 yaitu memilih kata yang tepat. Misalkan Miss Imas punya contoh kalimat, rumah itu sedang dibuat. Nah, ini merupakan bukan kalimat efektif teman-teman ya. Harusnya kalimat efektifnya seperti ini, rumah itu sedang dibangun. Karena kalau yang dibuat itu kan biasanya kue atau makanan, minuman, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita akan latihan membuat kalimat efektif dari kosakata yang telah disediakan. Ada kata cerah, hujan, mendung, dan panas. Dalam membuat kalimat efektif, usahakan ada subjeknya, predikatnya, objek, dan keterangan. Oke, kita akan membuat kalimat efektif dari kata cerah. Boleh kalimatnya seperti ini teman-teman ya. Benny bermain bola saat cuaca cerah. Oke, Benny apa? Subjek. Bermain predikat. Bola objek. Saat cuaca cerah, keterangan waktu. Nah, udah lengkap ya SPOK-nya. Oke, kata yang kedua yaitu hujan. Kalimatnya seperti ini. Andi minum teh hangat ketika hujan. Andi subjek, minum predikat, teh hangat objek, ketika hujan, keterangan. Oke, yang ketiga mendung. Kalimatnya boleh seperti ini teman-teman. Ibu mengangkat jemuran ketika cuaca mendung. Ibu subjek mengangkat predikat jemuran objek ketika cuaca mendung, itu keterangan waktu. Oke, Kak, paham ya? Yang keempat, kata panas. Nah, kalimatnya boleh seperti ini. Lani mengeluarkan keringat saat cuaca panas. Oke, mana subjeknya teman-teman? Betul, Lani mengeluarkan itu apa? Predikat. Keringat objek saat cuaca panas, keterangan waktu. Jadi sudah paham ya teman-teman, kalimat efektif itu setidaknya ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya, supaya mudah difahami. Oke, tugas teman-teman di rumah sekarang adalah coba teman-teman membuat kalimat efektif dari kata hujan, awan, petir, matahari, dan mendung. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya arti dari hujan, awan, petir, matahari, dan mendung itu apa? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya teman-teman. Hujan itu adalah titik air yang berjatuhan dari langit karena awan menggumpal. Lalu awan adalah kumpulan uap air yang mengendap di atmosfer. Petir adalah kilatan cahaya yang terjadi saat hujan turun. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi dan merupakan pusat tata surya. Mendung itu keadaan langit yang gelap pertanda akan turun hujan.
Oke teman-teman Miss Ima, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Ima kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.